Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, wawasan pendidikan akan mempresentasikan mengenai solusi inovatif atas permasalahan pendidikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ade Suryanda selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Anggota kelompok dari kelompok 9 ada Asmi Nurismayanti, kemudian ada saya sendiri, Siva Rahmawati selaku moderator, kemudian ada Ananda Putri Rizky, dan terakhir ada Raul Arafi. Topik pembahasan yang akan kami presentasikan pada materi kali ini ada dua topik inti, yaitu permasalahan dan solusi permasalahan. Pada permasalahan terdapat pemerataan kesempatan pendidikan, kemudian mutu pendidikan, efisiensi pendidikan, relevansi pendidikan, dan aktual di Indonesia. Kemudian dari solusi permasalahan adalah solusi inovatif dari pemerataan kesempatan pendidikan, solusi inovatif atas efisiensi pendidikan, solusi inovatif atas permasalahan relevansi pendidikan, dan solusi inovatif atas permasalahan aktual di Indonesia. Makna pendidikan juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20, nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya adalah upaya peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan potensi diri untuk memiliki spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, serta akhlak yang mulia. Dengan begitu, pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan suatu bangsa serta sangatlah penting dalam pembentukan manusia menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, bangsa, dan negaranya. Saat ini, Indonesia sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan kurikulum 2013. Dengan penerapan kurikulum 2013 ini, diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya dan meningkatkan daya saing yang setara dengan negara-negara lain. Tulisan ini dibuat juga untuk membahas materi kali ini mengenai kualitas pendidikan Indonesia saat ini yang dinilai rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Maka dari itu diharapkan dalam presentasi ini adalah kami dapat membantu memberikan solusi inovatif terkait permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya pendidikan yang bisa hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Itu adalah salah satu quotes dari Mbak Najwa Shihab. Permasalahan pendidikan yang pertama adalah permasalahan dalam kesempatan pendidikan dan solusi inovatif atas permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan itu sendiri. Baik, dalam permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan tentang bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Permasalahan ini muncul ketika masih banyak warga negara Indonesia, khususnya usia anak yang tidak dapat mengenyam suatu pendidikan. Dalam suatu lembaga pendidikan, karena kurangnya fasilitas serta sarana yang disediakan, seperti gedung-gedung sekolah, tenaga pengajar, dan alat serta media
belajar. Nah, di Indonesia merupakan negara yang berkembang gitu ya, yang masih mengalami berbagai proses pembangunan termasuk dalam sektor pendidikan. Ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan, semakin mahal juga biayanya. Jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah dibandingkan mengeluarkan banyak biaya. Terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, khususnya terkait fasilitas pendidikan, mungkin yang lebih kita tinjau gitu ya permasalahan yang ada di daerah-daerah terpencil, karena masih banyaknya perlu evaluasi dari pemerintah sendiri terkait solusi yang lebih baik dalam menangani permasalahan pendidikan saat ini. Nah, solusi inovatif atas permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan terdapat cara konvensional dan cara inovatif. Cara inovatif ada sistem Among. Nah, sistem Among sendiri adalah pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru, atau inspect system, instructional management by parent, community, and teacher. Kemudian sistem ini dirintis di Solo dan diseminasikan di beberapa provinsi. Kemudian ada SD kecil pada daerah terpencil. Nah, kita juga tahu gitu ya, kadang di daerah terpencil itu sulit sekali untuk menemukan yang namanya sekolah untuk menempuh pendidikan anak-anak di sana. Nah, SD kecil di sana merupakan salah satu cara inovatif untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini. Kemudian ada sistem guru kunjung, di mana guru akan mengunjungi siswa-siswa yang ada di daerah-daerah mungkin yang terpencil seperti itu, atau guru juga bisa datang ke rumah-rumah peserta didik, atau membuat jadwal gitu kepada pesertanya di mana beliau akan mengunjungi. Jadi tidak hanya satu siswa. Jadi misalkan ada beberapa siswa dalam suatu kelompok, mereka sudah berjanji gitu dengan gurunya di suatu tempat. Nah, guru itu akan mengunjungi tempat tersebut. Jadi tanpa harus berada di suatu sekolah atau pendidikan seperti itu. Kemudian ada juga SMP terbuka. Nah, SMP terbuka ini adalah SMP di mana ketika anak-anak SMP yang pada biasanya melakukan bersekolah gitu ya, pendidikan, mereka ini sekolahnya adalah setelah siswa-siswa murid SMP formal yang biasanya pulang, maka mereka akan masuk. Atau biasanya ketika siswa-siswa SMP yang pada dasarnya seperti kita, sekolah misalkan di sekolah negeri itu libur di hari Sabtu dan Minggu, maka orang-orang yang bersekolah di SMP terbuka, mereka akan masuk pada hari-hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Seperti itu. Kemudian ada kejar paket A dan B. Nah, kejar paket A dan B ini seperti apa? Ini adalah untuk orang-orang yang sebelumnya tidak melanjutkan pendidikan mereka. Misalkan mereka hanya sekolah sampai pendidikan sekolah dasar gitu. Nah, ketika mereka ingin SMP tetapi umur mereka tidak cukup untuk masuk ke sekolah formal yang biasanya, maka mereka akan memilih kejar paket A dan B. Seperti itu. Kemudian ada belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Nah, pembelajaran jarak jauh universitas terbuka ini diterapkan juga pada masa sekarang, khususnya ketika masa pandemi. Sebelumnya memang hanya universitas terbuka yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, tetapi saat ini banyak digunakan oleh universitas-universitas, bahkan sekolah-sekolah, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian cara yang kedua adalah cara konvensional, di mana yang pertama adalah membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. Kemudian cara kedua adalah menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu sistem bergantian pada pagi dan sore. Seperti itu dari permasalahan pendidikan yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Azmi. Baik, terima kasih sih Pak. Selanjutnya ada permasalahan mutu pendidikan dan solusi inovatif atas permasalahan mutu pendidikan. Boleh slide selanjutnya.
default mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan itu belum optimal atau belum sesuai dengan taraf yang seperti diharapkan. Nah, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, juga sistem pendidikan yang misalnya belum optimal, itu juga jadi penyebab atas permasalahan mutu pendidikan. Nah, terkadang yang kita ketahui kan sebagai pelajar di Indonesia masih banyak gitu, pelajar-pelajar itu yang hanya menghafal saja. Seharusnya sebagai seorang pelajar, kita tuh mampu memahami apa yang kita pelajari. Jadi bukan hanya menghafal suatu pelajaran atau menghafal apa yang kita pelajari, tapi kita juga memahami terhadap suatu materi yang kita pelajari. Karena nanti ketika misalnya kita terjun ke dunia masyarakat, kita mampu mengaplikasikan, mampu menerapkan apa yang kita pelajari di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, terus permasalahan untuk pendidikan itu kan sulit ternilai ya, makanya dalam penilaiannya mutu pendidikan itu sering dinilai dalam hasil seperti ujian nasional, kayak gitu, ujian masuk perguruan tinggi, dan hal itu tuh bukan sebagai hal yang perlu kita pilih gitu, karena sebenarnya kualitas atau mutunya itu memang dilihat dari lulusan atau keluaran ketika kita lulus dari dunia pendidikan. Seharusnya ketika kita misalnya sebagai lembaga pendidikan, hal yang dilihat itu adalah bagaimana kita mampu menerapkan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari di sekolah di lingkungan masyarakat. Oke, boleh slide selanjutnya. Berikut ini ada solusi inovatif atas permasalahan untuk pendidikan. Yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan perguruan tinggi. Terus yang kedua ada pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut atau melalui pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar. Selanjutnya ada penyempurnaan kurikulum. Jadi menentukan atau menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kondisi siswa atau kondisi sekolahnya maupun negaranya. Selanjutnya ada pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Jadi selain dari individunya sendiri, lembaga pendidikan seharusnya menyiapkan prasarana yang cukup layak untuk pendidikan, agar terjalan pendidikan dan juga menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. Jadi melalui media pembelajaran, buku paket atau media-media lainnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu mampu menjadikan suatu media yang mengajak peserta didik untuk lebih aktif, untuk lebih mengembangkan potensi-potensinya, mampu membuat peserta didik sadar akan pembelajaran atau pendidikan itu mengembangkan potensinya gitu. Selanjutnya ada mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus atau program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya. Nah, karena Indonesia itu rendah akan literasi, melalui mutu pendidikan ini atau melalui meningkatkan mutu pendidikan ini, diharapkan peserta didik itu memiliki kesadaran untuk betapa pentingnya literasi. Yang selanjutnya ada peningkatan administrasi manajemen, khususnya mengenai anggaran, dimulai dari tata kelola keuangan, anggaran pendidikan yang nantinya itu mampu sampai gitu dan mampu digunakan selayaknya untuk anggaran pendidikan. Next slide. Nah, ada salah satu kutipan dari Kofi Annan, yaitu pengetahuan adalah kekuatan, informasi membebaskan, kemudian pendidikan juga adalah premis kemajuan di setiap masyarakat dan setiap keluarga. Nah, dari situ jelas banget bahwa pentingnya pendidikan itu memang untuk meningkatkan kemampuan kita untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, tetapi bukan hanya melalui pendidikan, kita juga sebagai peserta didiknya harus sadar betapa pentingnya kita untuk mengembangkan apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki sesuai dengan lingkungan kita. Boleh next slide. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Putri Rizky. Baik, untuk
Permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan efisiensi pendidikan dan solusi inovatif atas permasalahan efisiensi pendidikan. Boleh di next. Nah, pada hakikatnya, masalah efisiensi pendidikan ini adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya manusia. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak di antara semua unsur dan unit, baik antar sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang ini masih kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang drop out, banyak anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah maupun yang luar biasa cerdas dan jenius. Oleh karena itu, harus berusaha untuk menemukan cara agar pelaksanaan pendidikan menjadi efisien. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, lalu bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan masalah efisien dalam memfungsikan tenaga. Ready next? Lalu solusi inovatifnya yaitu yang pertama, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Menjadi pengakuan yang paling mencolok dalam proses efisiensi pendidikan yang ada di Indonesia adalah banyaknya mata pelajaran yang harus dipahami oleh siswa atau siswi di sekolah, baik itu IPS, IPA, sampai bahasa. Banyaknya pelajaran tersebut tentu saja mengakibatkan pelajar kurang bisa berpikir kreatif sesuai dengan hal yang diinginkan. Solusi kedua yaitu meningkatkan kualifikasi guru atau dosen. Yang ketiga, menjaring siswa-siswa yang memang memiliki potensi, kemudian memberikan bantuan pembiayaan pendidikan agar tetap dapat melanjutkan sekolahnya dan tetap dapat menikmati fasilitas pendidikan. Meskipun demikian, kadangkala banyak ditemukan kecurangan dalam proses seleksi yang dilakukan. Dalam hal ini misalnya saja dengan beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan S1. Mahasiswa tersebut melakukan laporan ketidaksesuaian antara realita yang ada dengan laporan yang dibuat, yakni dengan meminta surat keterangan tidak mampu kepada kepala kampung, padahal secara ekonomi mereka mampu. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya di Indonesia, bisa dikatakan sangat banyak dalam menunjang pendidikan, misalnya seperti bantuan siswa miskin, bantuan beasiswa kuliah, dan bantuan dalam bidang penunjangan karir melalui pelatihan. Lalu solusi yang terakhir yaitu penataran bagi para pengelola satuan pendidikan tentang administrasi dan segala sesuatu tentang pendidikan. Selanjutnya, baik saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Raul Arafi. Terima kasih atas kesempatannya, Sipa. Nah, yang keempat ada permasalahan relevansi pendidikan dan solusi inovatif atas permasalahan relevansi pendidikan tersebut. Boleh, Dennis? Nah, masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Boleh, Dennis? Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Boleh di next?
Nah, di sini ada solusi inovatif atas permasalahan relevansi pendidikan tersebut. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata lulusan agar siswa atau mahasiswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. Dengan hal ini, siswa atau mahasiswa akan mulai belajar lebih giat juga demi memenuhi rata-rata tersebut. Yang kedua ada menambah jumlah jenis pendidikan. Menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi agar atau profesi kejuruan. Hal ini agar mengurangi jumlah kelulusan sekolah kejuruan yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan sesuai bidang mereka. Namun jika bidang mereka lebih banyak atau lebih sesuai dengan yang dibutuhkan, ini akan memudahkan relevansi pendidikan kita. Yang ketiga ada meningkatkan kualifikasi institusi. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan, meningkatkan kualifikasi institusi dengan melakukan penilaian secara lebih rutin. Apakah program yang dijalankan institusi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai institusi yang siap mencetak siswa-siswa yang berkompeten. Selanjutnya ada kerjasama dengan industri. Selain mengandalkan skill dan kompetensi, kita harus meningkatkan koneksi kita dengan masyarakat industri juga. Yang kelima ada penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan. Hal ini sudah dibahas di poin pertama dan poin ketiga tadi. Dan kita harus meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah permasalahan aktual di Indonesia dan solusi atas permasalahan aktual di Indonesia. Akan dijelaskan oleh Azmi. Oke, selanjutnya ada permasalahan aktual di Indonesia. Yang pertama ada masalah peranan guru ya. Yang kita ketahui kan banyaknya atau kurangnya kompetensi yang dimiliki guru-guru. Nah, terus selanjutnya ada masalah kurikulum. Masalah kurikulum di sini tuh kurang tepatnya gitu penerapan kurikulum. Jadi pemilihan kurikulum itu yang belum sesuai. Masalah yang ketiga itu adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. Jadi banyak pendidik atau masyarakat di Indonesia itu yang putus sekolah sebelum melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Boleh next. Oke, kemudian ada solusi permasalahan aktualnya, yaitu ada pendidikan tenaga kependidikan, mulai dari pejabat ataupun dalam pejabat, yang perlu diberi perhatian khusus. Misalnya, seperti tadi dibahas, pemberian kompetensi lebih lanjut atas tenaga kependidikan, misalnya dari mulai pelatihan, atau adanya seminar-seminar khusus gitu. Oke, atau enggak misalnya membuat kelompok-kelompok untuk pelatihan juga sama bisa jadi. Nah, selanjutnya juga ada pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat. Misalnya dengan ada bantuannya, kalau misalnya kekurangan biaya, bantuan beasiswa yang dilakukan pemerintah, atau enggak memberikan sebuah penyuluhan gitu untuk peserta didik atau masyarakat tentang pentingnya belajar ataupun wajib belajar itu. Kemudian ada untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat. Jadi perlu adanya suatu pemberian pengetahuan kepada masyarakat secara umum betapa pentingnya pelaksanaan pendidikan agar seluruh masyarakat itu mampu mengetahui bahwa setiap individu itu wajib melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Dengan berbagai cara pemerintah harus misalnya melalui penyuluhan, seminar, ataupun hal-hal lain yang mampu menggerakkan masyarakat untuk sadar bahwa setiap individu itu atau setiap masyarakat di Indonesia itu melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Boleh next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Putri Rizky. Kemudian ada solusi permasalahan yang perlu dicontoh
di Indonesia, yaitu dengan mengadopsi dari negara Singapura. Agar pembangunan di Indonesia berkembang pesat, khususnya bidang pendidikan, perlu mencontoh atau mengadopsi hal-hal positif dari negara Singapura, yaitu yang pertama, pendidikan di Indonesia harus dari metode teacher center menjadi student center dengan mempersiapkan siswa mampu beradaptasi dan mengatasi masalah perubahan zaman dengan tetap berlandaskan karakter yang kuat. Ini salah satu untuk solusi dari mutu pendidikan. Lalu yang kedua, ada inovasi pembelajaran dengan pendekatan STEM perlu segera diterapkan di seluruh tingkat pendidikan dalam rangka menghadapi tantangan abad 21. Ini merupakan salah satu solusi mutu pendidikan juga. Next. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Raffi. Nah, yang ketiga, pendidikan dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang bervariasi antara lain Digifactory, problem-based learning, project-based learning, dan flipped learning, yaitu solusi relevansi pendidikan. Nah, yang keempat ada pengembangan teknologi informasi yang berbasis kepada internet atau Internet of Things. Saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan negara. Ini merupakan solusi efisiensi pendidikan. Nah, yang kelima atau terakhir, ada lingkungan sekolah penuh dengan literasi, pengetahuan terkait pembelajaran, produk-produk siswa juga selalu didisplay, siswa yang juara juga selalu didisplay untuk memberikan motivasi bagi teman-temannya atau ada di kelas. Itu merupakan solusi mutu pendidikan. Dari seluruh permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, dengan solusi inovatif yang telah kami jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan mempunyai hubungan erat dengan pembangunan pendidikan yang berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Hal ini dikarenakan sasaran pendidikan adalah manusia yang merupakan pelaku dalam kegiatan pembangunan serta usaha pendidikan yang mempunyai orientasi ke depan dan harus dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Permasalahan yang timbul antara lain seperti masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diperlukan rumusan tentang berbagai masalah yang bersifat pokok agar pemecahannya pun bisa tepat sasaran. Keempat permasalahan yang timbul tersebut dapat teratasi jika pendidikan mampu untuk satu, menyediakan kesempatan pemerataan belajar, kemudian mencapai hasil pendidikan yang bermutu, terlaksana secara efisien, dan menghasilkan produk bermutu yang relevan. Selain itu, Indonesia juga bisa menganalisis apa saja yang menyebabkan suatu negara seperti Finlandia, Singapura memiliki kemajuan dalam bidang pendidikannya. Mungkin hanya sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.